aja cerita Ahok dengan Anies. Ahok menolak Ketika saya bergabung kalah, saya dengan langsung Anies. kasih Anies ucapan segala macam. Tapi yang tidak bisa saya terima, ketika Anda menang, Anda pidato memecah belah bangsa, Memecah belah bangsa. bahwa Jakarta udah kembali ke pangkuan pribumi yang dijajah selama ini. Itu teksnya di mana-mana. Itu sangat memecah belah bangsa. Saya ini asli Indonesia sesuai undang-undang loh. Apa kata saya namanya Ahok? Itu yang tidak betul seorang Anies lakukan. Bagi saya Anies sangat tidak negarawan. Anda udah menang, yes okay gitu loh. Saya juga tidak bawa ke MA, nggak bawa ke MK. Waktu Anda ulang tahun DKI saya juga datang. Tapi kenapa Anda mesti pidato seperti itu? Tidak aja cerita Ahok dengan Anies. Dewan Pimpinan Wilayah PKS DKI Jakarta membuka peluang Anies Baswedan maju di Pilkada DKI Jakarta. Buat PKS siapa saja Anies atau selain Anies yang bisa menjalankan platform bernegaranya yang sudah dibuat oleh PKS untuk masyarakat dan warga Jakarta, silakan. Jadi jelas bahwa Ahok menolak digabungkan antara Anies dan Ahok untuk maju Pilkada DKI Jakarta. Mungkin saja Ahok akan maju sendiri lewat PDIP. Lalu sebenarnya situasi Pilkada DKI 2017 seperti apa? Kita dengarkan kesaksian warga. Buat yang nggak ngalamin situasi waktu Pilkada Jakarta tahun 2017 lalu nih, gue ceritain lagi, biar kalian pada tahu. Dan yang udah lupa, biar inget lagi. Iya betul. Pilkada DKI harusnya jadi ajang pesta demokrasi warga Jakarta yang berubah situasinya jadi mencekam. Iya. Kenapa? Ya karena politik identitas yang dilakukan oleh kubu Anies kepada pendukung Ahok yang waktu itu jadi lawan politik Anies. Betul. Lu bayangin nih, lu bayangin. Urusan pilkada jadi urusan surga neraka. Kubu Anies waktu itu membawa urusan hukum menjadi urusan politik. Yang mengakibatkan para pendukung Ahok dan Anies malah saling berseteru. Itulah sejarah kelamnya Anies Baswedan memenangkan Pilkada DKI Jakarta 2017 dengan menggunakan politik identitas, politik agama. Warga Jakarta juga tidak setuju kalau Anies ke Pilkada DKI Jakarta lagi. Peneliti senior Citra Institute mengatakan jika Anies turun ke Pilkada DKI Jakarta berarti dia turun tahta. Kalau Anies sampai kembali ke Jakarta, itu artinya Anies tidak tahu malu. Anies itu membuktikan ia siap turun level. Calon presiden, calon presiden masa turun kembali. Itu fenomena konyol namanya. Konyol, Bukan betul. etik. Itu malah Anies kehilangan etika berpikirnya, bukan sekedar etika berperilaku, tapi etika dia berpikir. Betul. Sebagai akademisi, ia tidak boleh turun dalam level yang terbawah. Buat apa turun level terbawah? Anies itu kan udah menteri. Betul. Udah menteri, naik, sempat turun menjadi gubernur. Oke, kita masih bisa melihat dia eksekutif. Tapi ketika sudah menjadi capres, jangan turun. Kalau turun, suaranya adalah ya makin ngedrop. Malah bisa bilang ngapain? Susah-susah ngelawan Anies, tinggal bilang aja dia capres kalah kok. Siapapun lawan dia bisa menang. Orang capres kalah. Dan dia harus sadar bahwa dia pernah jadi capres di dalam konvensinya Partai Demokrat bersaing. Betul. Dan dia sudah menjadi capres saat ini. Terus ngapain itu? Untuk mengalahkan Anies Baswedan gampang karena dia sudah kalah capres. Ya, otomatis dia akan jatuh namanya. Masa akan kalah terus. Hahaha. Anies percaya diri menang di Pilpres kali ini dan akan merekrut para menterinya, dan dia tidak mengatakan tidak akan mencalonkan di Pilkada DKI karena percaya diri menang. Bapak sendiri akan maju pilgub lagi atau gimana Pak? DKI Pak? Tidak. Jadi karena itu saya bilang ini pembicaraan tentang pilkada itu upaya menggeser. Tanpa sadar percakapan pilpresnya mau digeser jadi percakapan pilkada. Jangan, kita ini masih berada di dalam
pembicaraan tentang Pilpres dan kita masih terus berusaha. Jadi saya ingin sampaikan kepada semuanya bahwa saya akan terus konsentrasi dalam Pilpres ini. Bahkan kita nanti akan lihat hasilnya. Dari hasilnya kita akan tentukan langkah-langkah kita. Jika diminta sebagai menteri bersedia Pak? Kalau kita menang, saya undang orang-orang jadi menteri. Iya betul. Pak Anies. Saya kok bingung ya sama Pak Anies. Bingung sama Pak Ditawari Anies. maju Pilgub DKI, nggak mau. Bilangnya ingin menggeser cerita tentang Pilpres. Iya. Terus dibilang Pak Anies kalau ditawari jadi menteri mau atau enggak? Jawabannya malah Pak Anies kalau menang yang akan menawari orang lain jadi menteri. Iya betul. Hayalan ini setinggi-tingginya, seindah-indahnya. Ya nggak apa-apa Pak Anies, mumpung bulan puasa, hayalan seindah-indahnya, setinggi-tingginya. Sudah berhayal Pak Anies itu menang dan bersiap untuk mengajak orang lain jadi menteri. Itu bagus Pak Anies, positif ya. Nanti pas waktu pengumuman biar Pak Anies itu nggak kaget karena sudah membayangkan menjadi presiden. Ya betul, Anies percaya diri bakal menang Pilpres, makanya dia tidak mau jadi menteri dan akan merekrut menjadi menteri orang lain ya, begitu bro. Ahok Anies diperkirakan maju Pilkada DKI 2024 nanti. Ahok Anies diprediksi kembali maju di Pilkada DKI 2024. Basuki Cahayapurnama alias Ahok dan Anies Baswedan diprediksi kembali bertarung di Pilkada DKI Jakarta 2024 ini. Seperti diketahui, Anies dan Ahok pernah jadi calon gubernur di Pilkada DKI 2017. Saat itu Ahok berpasangan dengan calon wakil gubernur Jarod Saiful Hidayat yang diusung oleh PDIP. Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro pun menilai PDI Perjuangan berpeluang mengusung kader sendiri, yakni dalam Pilkada DKI Jakarta 2024 ini. Menurut Agung, ada kemungkinan duet Ahok-Jarot bisa terulang kembali. Pihaknya menyebut PDIP juga berpeluang mengusung Tri Risma Bahar ini, Abdullah Azwar Anas.